Tentu saja, Jialau bukan satu-satunya yang telah menemukan kedatangan tiba-tiba suara petir yang melintas. Bahkan semua orang di ibu kota benar-benar terkejut. Sejak kapan orang kuat seperti ini muncul di Kekaisaran Jama? Cahaya perak menerangi langit, menembak dari luar ke dalam kota dalam waktu singkat. Segera sosok manusia yang benar-benar ditutupi api hijau gelap muncul di medan pertempuran, tepatnya berhenti di depan Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau gelap langsung menyebabkan wajah Hai Bodong menjadi tertegun. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 lainnya yang telah mengunci telah dibatalkan. Teman, berhati-hatilah terhadap serangan mereka. Sosok api hijau gelap tidak berbalik saat Hai Bodong berteriak. Yang dia lakukan hanya melambaikan tangannya secara sembarangan. Tatapannya terfokus pada Yundu dan 3 lainnya. Kamu benar-benar berani ikut campur dalam urusan sekte Mystic Cloud? Apakah kamu mencari kematian? Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau gelap juga menyebabkan Yundu dan lainnya terkejut. Saat seruannya terdengar, 4 aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka segera melonjak lagi. Namun sosok manusia api hijau gelap tetap berada di langit, ekspresinya serius, tapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia sepertinya berniat menerima langsung serangan dari 4 orang ini. Kemudian tinjunya perlahan-lahan menjulur saat 4 tinju gabungan mengerikan mendekati tubuhnya. Tinju Oktan, Peng, kedua tinju berguncang dan tiba-tiba bertabrakan. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Sosok manusia api bergoyang sedikit sebelum menarik beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatan. Yundu dan 3 lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir dikirim terbang mundur lebih dari 30 meter. Sebelum menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang menyedihkan. Siapa kamu sebenarnya? Tolong beritahu kami namamu. Yundu dan 3 orang lainnya saling bertukar pandang, mata mereka mengandung kejutan. Setelah melakukan kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar dapat menebak bahwa kekuatan orang ini pasti bahkan lebih menakutkan daripada iblis tua Jialau. Kota sekali lagi sejenak hening sebelum akhirnya dipecahkan suara menakutkan Yundu. Kamu hanya sendirian, silahkan beritahu kami namamu. Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, sekte Mystic Cloud masih mengintimidasi orang lain dengan jumlah. Sosok manusia yang ditutupi api hijau akhirnya memancarkan tawa yang jelas. Ketika tawa ini mendarat di telinga Yafei dan Xiaoding yang telah mengangkat kepala mereka ke langit, mereka tiba-tiba membeku. Sesaat kemudian, mereka dapat melihat ketidakpercayaan di mata mereka. Sementara Hai Bodong tidak merasa ada sesuatu yang istimewa dari suara ini, namun dia samar-samar dapat merasakan perasaan yang akrab. Ekspresi Yundu menjadi suram saat mendengar ejekan dari suara sosok api. Ungkapkan dirimu jika kamu memiliki kemampuan, jangan hanya bersembunyi dan menyelinap. Sosok api sekali lagi memancarkan tawa lembut. Perlahan api di tubuhnya menghilang dan menunjukkan wajah aslinya. Sudah 3 tahun, sekte Mystic Cloud, Xiaoyan dari klan Xiao telah datang untuk menagih utang kalian. Xiaoyan? Dia adalah orang yang telah mengubah sekte Mystic Cloud terbalik 3 tahun yang lalu. Bukankah dia sudah mati saat dikejar oleh sekte Mystic Cloud? Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali menyebar. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini menyebar ke seluruh kota. Jialau menyaksikan sosok berjubah hitam, pemuda yang mengepakkan sayap api hijau giok di langit di menara tinggi dalam kota kekaisaran. Sungguh tak terduga, orang ini telah benar-benar kembali. Ada kemungkinan ambisi liar sekte Mystic Cloud tidak akan mudah kali ini. Yaoye, ingat, lakukan kontak dengan Xiaoyan, tidak peduli bagaimana hari ini berakhir. Paling tidak, kita harus membiarkan dia mendapatkan pendapat yang baik dari keluarga kekaisaran kita. Yaoye segera bersukacita, segera mulai memberikan perintah. Dalam asosiasi alkemis, Fama menghembuskan napas yang ditekan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari sosok berjubah hitam. Dia juga tahu bahwa kemunculan Xiaoyan akan memecahkan situasi di mana sekte Mystic Cloud mendominasi kekaisaran Jama. Orang ini memang bukan orang biasa. Yunsan, membiarkan Xiaoyan melarikan diri mungkin menjadi penyesalan yang paling hebat dalam hidupmu. Dalam klanmu, pemimpin klanmu, Mu Chen, juga perlahan-lahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti dari klanmu. Dia tidak bisa menahan tawa bangga. Kalian semua memiliki mata seperti tikus.
Saat itu, kalian semua memiliki banyak alasan ketika aku mengatakan untuk diam-diam membantu Xiaoyan. Apakah kalian sekarang merasa baik memiliki tamparan dilemparkan di wajah kalian? Semua anggota inti klanmu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala mereka saat melihat tawa bangga Mu Chen. Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa tempat lain, suasana di klan Nalan muncul sangat kaku dan menyedihkan. Nalan Su juga tersenyum pahit saat dia melihat Nalan Ji yang wajahnya begitu kaku seperti mayat kering. Ayah, Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan berbisik sesaat kemudian. Sebuah desain yang penuh dengan kepahitan padat perlahan-lahan dipancarkan dari mulut Nalan Ji. Dia melambaikan tangannya dengan cara yang tertekan dan berkata, "Meskipun aku tidak yakin apakah Xiaoyan masih akan memperhatikan kita saat ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk membuat kontak dengannya demi klan kita." Ayah, itu semua karena egois karakter muda Yanran. Jika tidak, Nalan Su kemudian berkata setelah melihat cara sedih Nalan Ji. Nalan Ji tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri. Ini benar-benar tak terduga. Di usia tuaku, mataku akan menjadi buta dan hatiku kacau. Nalan Su terdiam. Dia bisa merasakan betapa menyesalnya hati Nalan Ji saat ini. Namun tidak ada obat untuk menyesal yang mereka bisa beli di dunia ini. Xiaoyan perlahan berbalik dan menatap Hai Bodong yang masih terkejut. Dia sedikit tersenyum dan perlahan-lahan membungkuk. "Hai Lau, terima kasih untuk merawat klan Xiao beberapa tahun ini." "Xiaoyan?" Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian akhirnya pulih dan menatap wajah yang akrab. "Kamu anak nakal, kamu akhirnya kembali. Bagaimana mungkin kamu masih hidup?" Xiaoyan juga tersenyum saat melihat wajah gembira Hai Bodong. "Aku pertama kali akan mengirim orang-orang ini sebelum berbicara lebih banyak dengan Hai Lau." Kemudian tatapannya berbalik ke arah Yundo dan 3 orang lainnya yang tidak jauh. "Bagaimana bisa aku mati begitu mudah ketika aku belum membunuh anjing Tue Yunsan dengan tanganku?" Ekspresi Yundo berubah dengan cepat. Kemunculan tiba-tiba Xiaoyan telah benar-benar merusak rencana awal mereka. Anak nakal yang sombong. Tidak perlu pemimpin sekte untuk bertindak jika kita ingin berurusan denganmu. Yundo mengangkat kepalanya dan tertawa dingin, kemudian menembakkan sinyal ke langit. Segera 5 sinar cahaya muncul di langit. Kelima orang yang benar-benar semua ahli dari level Dowang. Xiaoyan juga terkejut melihat formasi ini. 2 Dowang dan 7 Dowang. Sepertinya sekte Mystic Cloud benar-benar telah menyiapkan untuk menghancurkan klan primer. "Xiaoyan, berhati-hatilah, kamu tidak boleh ceroboh." Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiaoyan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengangkat tatapannya dan menatap Yundo di sisi yang berlawanan. "Apakah kalian berpikir bahwa aku masih akan menderita kerugian yang sama tanpa membuat persiapan?" Xiaoyan tiba-tiba menepuk tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian suara desis angin tiba-tiba terdengar. Segera lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas mengelilingi setengah lingkaran Yundo dan lainnya. "Xiaoyan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota sekte Mystic Cloud? Gaya ini memang luar biasa. Barisan ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat, bahkan ketika ditempatkan di wilayah sudut hitam." Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan minat saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. "Jangan tinggalkan siapapun." "Ya." Lin Yan, Liu Qing, Lin Xiuya dan lainnya segera mengangguk. Doji yang kuat segera menembak keluar dari tubuh mereka, kemudian menembak tajam menyerang para ahli sekte Mystic Cloud. Hanya Lin Yan dan beberapa lainnya ahli doang yang muncul kali ini. Xiaoyan tidak mengizinkan Ratu Medusa, Yingo, dan ahli lain yang berasal dari level Do Huang untuk muncul pada saat ini. Semua murid sekte Mystic Cloud bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Kita benar-benar akan menyia-nyiakan klan primer, bahkan jika kita harus bertarung sampai mati. Para murid sekte Mystic Cloud di bawah yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera memancarkan teriakan tertib setelah mendengar suara marah Yundo. Mereka sekali lagi melambaikan senjata mereka dan menyerbu ke bagian dalam klan primer, dan garis pertahanan di dalam dengan cepat terkoyak. "Hai Lau, aku akan meninggalkan 2 doang untuk kamu tangani. Sisakan doang yang tersisa pada yang lain." Xiaoyan sedikit mengernyit ketika dia melihat garis pertahanan di halaman dalam klan primer yang bergoyang hampir berantakan. "Tidak masalah." Hai Bodong mengangguk tanpa ragu-ragu. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia segera bergegas menuju Yundo dan Yunsa.
Sementara Xiaoyan segera bergegas mendarat memasuki halaman dalam klan primer. Kakak Yafei, kamu bahkan menjadi lebih cantik daripada aku terakhir kali melihatmu 3 tahun yang lalu. Yafei agak linglung saat melihat wajah muda yang telah mendapatkan kematangan tambahan dibanding dengan 3 tahun yang lalu. Kamu bocah yang mengerikan masih mau kembali? 3 tahun ini, kakak Yafei telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiaoyan menghela napas saat dia melihat kabut terbentuk di mata Yafei. Dia tahu tekanan yang dibawa Yafei selama beberapa tahun ini cukup hebat. Jika bukan karena dukungan Hypodong, kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan. Keluhan kecil yang dirasakan Yafei di hatinya langsung menghilang ketika mendengar suara rendah Xiaoyan yang berisi beberapa permintaan maaf. Itu benar, cepat datang dan lihat kakakmu. Yafei tiba-tiba pulih dan buru-buru menggerakkan tubuhnya ke samping. Adik Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak mengecewakanku. Kamu adalah kemuliaan klan Xiao dan ayah. Xiaoding berbicara dengan lembut ketika dia melihat Xiaoyan yang muncul lebih dewasa daripada 3 tahun yang lalu. Xiaoyan dengan cepat berjalan ke sisi Xiaoding. Rasa bahagia muncul di wajahnya, namun ketika pandangannya menyapu kursi roda, matanya langsung menyipit. Kakak, sudah sulit untukmu beberapa tahun ini. Xiaoyan perlahan berlutut di samping Xiaoding, matanya benar-benar merah, suara seraknya akhirnya tidak mampu menekan emosi di dalam hatinya. Telapak kasar Xiaoding perlahan mengusap kepala Xiaoyan, menepuk pundaknya dan menegur. Kamu bocah, seperti apa tampangmu menangis di depan umum? Selain itu, sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menatap Yafei di sampingnya yang matanya juga merah. Kakak Yafei, terima kasih banyak. Tinggalkan sekte mistik laut di luar padaku. Xiaoyan tidak menunggu balasan Yafei. Tubuhnya segera melintas dan muncul di udara. Di bawah, di dalam klan primer, kekejaman sudah melintas di mata Xiaoyan. Kedua tangannya sudah memunculkan api, kemudian kedua api bergabung menjadi api tak terlihat. Segera, kerumunan murid sekte mistik laut yang menyerang, satu demi satu menjadi abu dan sebagian mencoba melarikan diri. Para anggota klan primer yang melihat adegan ini, tanpa sadar menelan seteguk air liur. Hanya pada saat ini, mereka benar-benar memahami bahwa di mata orang kuat, kehidupan manusia hanya seperti kotoran. Yafei juga sangat terkejut dengan adegan menakutkan ini. Wajahnya yang cantik yang agak pucat mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan di udara. Orang ini tidak lagi seperti pria muda berhati lembut, namun ini mungkin dianggap hal yang baik baginya. Xiaoding tidak merasa ada perlawanan sedikit pun di hatinya di mana Xiaoyan memulai pembantaian. Yafei menganggukkan kepalanya sedikit. Dia baru saja akan berbicara ketika suara kaki kuda terdengar di luar. Orang-orang ini tentara dari keluarga kekaisaran. Taktik Yaoye benar-benar tidak buruk. Xiaoding tertawa samar dan berkata, mereka secara alami mencoba untuk menjilat dengan saudara ketiga, tapi itu tidak masalah. Akan ada cukup banyak manfaat bagi klan primer memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan. Yafei mengangguk, tatapannya memandang kerumunan tentara keluarga kerajaan. Sekte mistik laut telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerang ke ibu kota. Bawa mereka semua pergi. Yaoye melambaikan tangan halus dan berteriak, kemudian menatap Xiaoyan di udara. Aku tidak tahu, apakah aku harus memanggilmu Tuan Yanshao atau Tuan Xiaoyan? Xiaoyan melirik wanita yang agak akrab ini. Dia merajut alisnya dan tidak dapat mengenali identitasnya dalam waktu singkat. Dia adalah putri Yaoye, kamu sudah bertemu dengannya saat itu. Tawa Yafei perlahan-lahan ditransmisikan pada Xiaoyan saat dia mengerutkan kening. Oh, itu putri Yaoye. Xiaoyan juga tersenyum setelah diingatkan oleh Yafei, namun dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan putri Yaoye. Dia kemudian langsung bergabung dengan pertempuran elit Dowang. Sosok hitam melintas di langit. Hanya beberapa menit, hampir 4 ahli Dowang menjadi terluka parah. Darah segar berceceran seperti kabut merah yang perlahan-lahan melayang di udara. Peng, tunjuk kejam lain Xiaoyan menabrak bagian belakang seorang Dowang. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya, jatuh dari langit dan tidak ada yang mengetahui apakah dia hidup atau mati. Kemudian, Xiaoyan perlahan mengembuskan udara keruh dari dadanya. Tatapannya perlahan menyapu ke arah puncak gunung yang jauh di luar ibu kota. Aura yang sengit tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan langsung menyapu seluruh langit. Di saat aura Xiaoyan meletus,
Yunsan di ruang pelatihan yang matanya tertutup, serta Yun di aula terlarang tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kaget dan tidak percaya. Aura ini bagaimana mungkin? Anak kecil ini sebenarnya masih hidup. Yunsan bergumam, kemudian bertanya pada tetua di aula. Apakah ada berita dari Yundo dan lainnya? Pemimpin sekte, tablet spiritual info, dan 3 tetua lainnya tiba-tiba terpisah beberapa saat. Tablet spiritual Yunsa dan beberapa tetua lainnya juga telah menjadi sangat redup. Dari penampilan situasi, mereka jelas menderita luka serius. Wajah Yunsan menjadi suram saat tatapannya menyapu ke arah kelompok tetua yang gelisah. Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba membanting keras meja dan berdiri. Ini bukan omong kosong, bajingan kecil dari klan Xiao telah kembali. Klan Xiao? Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Jangan bilang bahwa itu adalah Xiaoyan, bukankah dia sudah mati? Siapa bilang dia telah mati? Yunsan menatap semua orang dengan dingin. Aku merasakan auranya sebelumnya. Yundo dan lainnya mungkin telah bertemu dengannya. Sebuah keributan segera melonjak dalam aula besar ketika suara Yunsan terdengar. Maju ke level Do Huang dalam 3 tahun yang singkat. Bakat pelatihan ini hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Yunsan menghirup napas dalam-dalam. Gelombang niat membunuh tiba-tiba menyapu keluar dari hatinya ke segala arah. Dia tidak bisa membiarkan orang ini tetap hidup. Xiaoyan bajingan, di masa lalu kamu dapat dianggap beruntung telah melarikan diri. Namun, jangan salahkan aku untuk menjadi kejam, karena kamu datang mencariku kali ini. Yunsan baru saja merenung sejenak. Tiba-tiba, ekspresi Yunca yang mengelola tablet spiritual dari banyak tetua, suaranya serak saat dia berbicara. Pemimpin sekte, tablet spiritual yang mereka miliki, semua meledak terpisah. Yunsan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan keributan dalam aula besar. Tak ada lagi kebutuhan untuk mengirim orang ke ibu kota. Bajingan kecil itu akan datang mencari kita. Beritahu semua orang bahwa sekte Mist Cloud akan memasuki keadaan siaga tinggi dari sekarang. Bunuh siapa saja yang secara pribadi naik ke gunung. Kemudian Yunsan segera melambaikan tangannya dan semua orang dengan cepat menyerbu keluar dari aula besar. Aula sekali lagi benar-benar diam setelah semua orang telah pergi. Bagaimana? Aku baru saja mengatakan kepadamu beberapa waktu lalu, Xiaoyan selamat dengan baik di daerah wilayah sudut hitam. Sepertinya sekte Mist Cloud akan dihadapkan dengan kesulitan yang cukup besar. Gumpalan kabut hitam tiba-tiba muncul di aula besar. Wajah Yunsan berkedut, sebuah keganasan melintas di matanya. Dia hanyalah bajingan kecil, meskipun saat ini dia memiliki kekuatan Do Huang, aku masih bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah aku menangkapnya, aku akan membiarkannya merasakan perasaan yang lebih buruk daripada kematian. Aku tidak peduli tentang dendam antara kalian, namun menurut informasi kami, Xiaoyan memiliki tubuh roh Yao Junje dalam tubuhnya. Tinggalkan Yao Chen untuk berurusan denganku, yang perlu kamu lakukan adalah untuk menangkap Xiaoyan. Dan sekali lagi kabut hitam menghilang di aula besar. Setelah Xiaoyan membunuh 5 doang, dia kemudian bergegas bergabung dalam pertempuran Hai Bodong. Bang, tinju Xiaoyan mengepal. 2 sosok manusia membawa angin yang tajam jatuh ke dalam kota. Mereka menabrak jalan keras seperti bola peluru. Kekuatan liar dan kekerasan menyapu keluar seperti banjir. Yundo dan Yunsa berbaring di lubang yang sangat besar seperti mayat. Aura mereka sudah sangat lemah saat ini, di mana bahkan kematian sudah dekat. Darah segar mengalir dari sudut mereka. Semangat dan kehidupan dalam mata mereka cepat berlalu. Tidak diragukan lagi, mereka mati dengan cara yang sangat menyedihkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dalam kota. Yao Lao yang berdiri di menara tinggi di kota kekaisaran juga menghembuskan napas panjang saat aura Yundo dan Yunsa menghilang. Dari kelihatannya, aku akan perlu untuk membuat kontak dengan klan Nalan, klan Mo, dan asosiasi alkemis. Sejak Xiaoyan kembali, tidak akan lama lagi pertempuran menentukan dengan sekte Mist Cloud akan terjadi. Jika satu orang berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran ini, ada kemungkinan akan ada masalah. Yao Lao tertawa pahit dan menggeleng sambil menghela nafas. Xiaoyan yang berada di langit secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang telah dia bawa ke faksi-faksi di ibu kota setelah membunuh semua tetua sekte Mystic Cloud.
Tatapannya perlahan menyapu kota besar di bawah, segera berhenti sejenak di beberapa tempat, istana kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Mu, klan Nalan. Menarik tatapannya, dia melambaikan tangannya pada Lin Yan dan lain-lain, kemudian berbalik dan melihat ke arah Hai Bodong yang matanya difokuskan pada dua mayat di lubang yang dalam di bawah. "Hello, aku minta maaf. Aku tidak bisa menahan diri untuk menarik lawanmu beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Namun, ada beberapa ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya warna perak yang berkedip ketika Xiaoyan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam waktu sepersekian detik. Sesaat kemudian, dua elit Dou Huang jatuh dengan luka serius. "Halo, 3 tahun ini, terima kasih banyak." Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan berhenti di depan Hai Bodong. "Bocah kecil, kamu telah menjadi cengeng setelah pergi selama 3 tahun. Hai Bodong menggelengkan kepalanya, tertawa dan memarahi. Xiaoyan juga tersenyum lembut, kemudian mengeluarkan sebuah obat dari cincin penyimpanannya. "Hai Lau, ini adalah imbalan yang telah aku janjikan untukmu saat itu. Ini akan memungkinkanmu untuk memulihkan kekuatan puncakmu saat itu." Hai Bodong tiba-tiba menegang untuk waktu yang lama sebelum ekspresi gembira dengan cepat menyebar di seluruh wajahnya. "Aku juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini, untuk berpikir bahwa kamu masih ingat kesepakatan kita." Setelah menerima botol obat dari Xiaoyan, Hai Bodong membawa kelompok Xiaoyan masuk ke dalam klan primer. Di sana, Yafei dan Xiaoding telah menunggu. Ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar-besaran ini untuk memusnahkan klan primer perlahan-lahan berakhir. Dalam pertarungan ini, sekte Mystic Cloud yang datang dengan cara mengancam akhirnya menderita pukulan ganas. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar kalah, tetapi lebih dari setengah murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang tetap hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Xiaoyan memimpin Lin Yan dan Lin Ya saat mereka mendarat di mansion klan primer. Dia kemudian tersenyum pada Xiaoding sebelum berbalik pada Xiaoli di belakangnya. "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk menemui kakak?" Xiaoli tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiaoyan. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoding tersenyum sedikit saat dia melihat wajah Xiaoli yang bahkan lebih tipis dan gelap daripada 2 tahun yang lalu. "Sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Untungnya kamu telah mengingat kata-kataku dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Jika tidak, kamu tidak boleh kembali dan mencariku." Xiaoli mengusap kepalanya dengan sedikit teguran dalam kata-kata Xiaoding, namun dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan atau perlawanan. "Kamu bocah kecil, mengapa kamu telah mencapai level Dou Huang setelah tidak bertemu denganmu selama 2 tahun? Xiaoli terkejut ketika mendengar ini. Dia segera buru-buru berbicara. "Ini tentu saja semua berkat saudara ketiga." Tangan Xiaoli berada di belakangnya memberi sinyal pada Xiaoyan saat dia berbicara. Xiaoyan terdiam di hatinya saat dia melirik sinyal tangan Xiaoli. Penolakan saudara kedua untuk mengungkapkan hal tentang dia menggunakan sisa hidupnya sebagai ganti untuk menembus level Dou Huang. Itu karena dia takut Xiaoding akan khawatir. "Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghapus masalah pil pelahap kehidupan saudara kedua. Bahkan jika kita ingin menyusul satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di depan pintu. Ayo, mari masuk dan berbicara." Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika melihat 3 orang yang bercakap-cakap dengan gembira. Semua orang mengeluarkan tawa ketika mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan menyerbu ke aula. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan lainnya secara acak duduk di samping Xiaoyan. Sementara para ahli dari gerbang Xiao seperti Yao bersaudara dan lainnya ragu sejenak sebelum berdiri lurus di belakang Xiaoyan seperti pilar kayu. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok ke dalam matanya. Jantungnya juga secara samar-samar menebak beberapa hal. Kemudian dia menoleh pada Xiaoyan dan menyuarakan pikirannya. "Aku khawatir kamu berencana untuk bertempur sampai mati dengan sekte Mystic Cloud setelah kembali, bukan? Apakah Hai Lau berpikir bahwa ada kemungkinan klan Xiao dan sekte Mystic Cloud dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jamah?"